Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 RB Praktikum Data Mining ingin mempresentasikan tentang penerapan metode analisis naive Bayes dan SVM pada dataset Titanic. Oke, di sini kelompok 6 beranggotakan saya sendiri, Dara Septiani dengan NIM 114500109. Dilanjut teman saya. Saya Nadinda Aurora dengan NIM 121450004. Saya Joshua Dasari dengan NIM 121450118. Saya Joshua Panggabean dengan NIM 11400. Saya Saiful Haris Muhammad NIM 1145011. Oke, next. Di sini ada abstrak dari laporan praktikum kami, yaitu analisis dataset Titanic seringkali bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau korelasi di antara variabel-variabel ini, termasuk faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi peluang selamat. Beberapa metode yang umumnya digunakan melibatkan teknik-teknik statistik dan pembelajaran mesin untuk memprediksi keberlangsungan hidup penumpang berdasarkan informasi yang tersedia. Dataset Titanic tidak hanya memberikan wawasan tentang bencana kapal Titanic itu sendiri, tapi juga menjadi studi kasus yang menarik dalam analisis data dan pembelajaran mesin. Melalui penelitian terhadap dataset ini, kita dapat menggali lebih dalam tentang dinamika sosial dan faktor-faktor manusiawi yang memainkan peran kunci dalam situasi darurat semacam ini. Oke, next. Pendahuluannya itu analisis dataset Titanic seringkali bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau korelasi di antara variabel-variabel ini, termasuk faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi peluang selamat. Beberapa metode yang umumnya digunakan melibatkan teknik-teknik statistik dan pembelajaran mesin untuk memprediksi keberlangsungan hidup penumpang berdasarkan informasi yang tersedia. Dataset Titanic tidak hanya memberikan wawasan tentang bencana kapal Titanic, tapi juga menjadi studi kasus yang menarik dalam analisis data dan pembelajaran mesin. Melalui penelitian terhadap dataset ini, kita dapat menggali lebih dalam tentang dinamika sosial dan faktor-faktor manusiawi yang memainkan peran kunci dalam situasi darurat semacam ini. Kemudian yang selanjutnya masuk ke dalam pembahasan metode. Di sini dataset yang kami gunakan dalam penerapan naive Bayes dan SVM adalah dataset Titanic. Dataset Titanic adalah satu set data yang menyajikan informasi tentang penumpang yang berada di kapal RMS Titanic pada pelayaran pertamanya, yang tragis berakhir dengan tenggelamnya kapal pada 15 April 1912. Dataset ini telah menjadi sumber belajar utama dalam analisis data dan pembelajaran mesin, dan biasanya digunakan untuk memprediksi apakah seorang penumpang akan selamat atau tidak berdasarkan atribut-atribut tertentu. Next. Kemudian selanjutnya metode yang kami gunakan yaitu naive Bayes dan SVM. Naive Bayes itu merupakan salah satu algoritma yang terdapat dalam teknik klasifikasi, yang merupakan pengklasifikasian dengan bentuk model probabilistik dan statistik yang disederhanakan dengan berdasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap atribut bersifat bebas. Dengan kata lain, algoritma ini mengasumsikan bahwa ada atau tidak ciri tertentu dari sebuah kelas tidak ada hubungannya dengan ciri dari kelas lainnya. Kemudian yang selanjutnya SVM, yaitu merupakan algoritma yang menerapkan fungsi hyperlink pada data sehingga terbentuk daerah-daerah tiap kelas. Hyperlink sendiri merupakan sebuah fungsi yang digunakan sebagai pemisah antar kelas yang ada. Dalam memprediksi suatu kelas dari data SVM akan melabelinya berdasarkan daerah kelas mana yang merupakan tempat dari data tersebut. Prinsip dari SVM ini sendiri yaitu membangun hyperlink yang memiliki ukuran margin yang sama dan tidak cenderung mendekati daerah dari salah satu kelas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengukuran margin kemudian dilakukan pencarian titik maksimalnya.
Baiklah, selanjutnya terdapat flowchart yang kami gunakan untuk penerapan dua metode, yaitu ada naive Bayes dan juga super vector machine. Yang pada naive Bayes itu pertama itu ada data loading, kemudian input data, split data, feature scaling, training model SVM, kemudian pre-processing, training naive Bayes, kemudian evaluasi model, kemudian visualisasi trend and test, kemudian prediksi input baru, dan selesai. Kemudian ada data loading, itu ada input data, split data, feature scaling, training model SVM, evaluasi model, plot, dan visualisasi, prediksi input baru, dan selesai. Kemudian ini ada pseudocode-nya, yang dimana di penerapan naive Bayes itu ada import library yang diperlukan, kemudian load dataset, exploratory data analysis, ADA, kemudian split data menjadi varian dependent dan juga independent, kemudian pre-processing, scaling dataset, kemudian training model naive Bayes, evaluasi model, kemudian visualisasi dan prediksi dengan input baru. Kemudian pseudocode pada SVM yang pertama itu ada import library, kemudian split data menjadi variable dependent dan independent, kemudian feature scaling, training model SVM, evaluasi model, kemudian plot precision recall curve, kemudian plot AUC dan juga ROC, kemudian visualisasi dan mendapatkan prediksi dengan input baru. Baik, selanjutnya adalah hasil pembahasan. Yang pertama itu adalah naive Bayes. Jadi evaluasi modelnya itu pada naive Bayes dilakukan untuk mengukur seberapa naik model tersebut dalam melakukan klasifikasi data. Evaluasi model dapat menggunakan berbagai metode seperti akurasi, presisi, recall, Aston score, reject curve, dan lain-lain. Evaluasi model dapat membantu dalam memilih model yang paling sesuai dengan tujuan dan data yang digunakan. Seperti yang ditimbulkan pada akurasi classification report, next, dan output pada confusion matrix. Next. Selanjutnya ini ada kedografi yaitu precision recall dan AUC ROC. Next. Dan juga ini merupakan outputan dari prediction results on training set. Next. Oke, selanjutnya super vector machine. Evaluasi model pada super vector machine atau SVM memiliki fungsi yang sama seperti evaluasi model pada naive Bayes, yaitu berfungsi untuk mengukur seberapa baik model SVM dalam melakukan klasifikasi data. Dan ini tampilan dari akurasi dan classification report. Next. Dan ini tampilan confusion matrix dari SVM. Next. Kemudian ini grafik. Next. Dan kedua output sama grafik ini merupakan prediction result on training set dan prediction result on test set. Next. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode analisis naive Bayes dan support vector machine memberikan wawasan penting dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan hidup penumpang Titanic. Kedua metode ini juga memberikan pemahaman lebih baik dengan melakukan identifikasi data terkait peristiwa tragis tersebut. Evaluasi modelnya juga menunjukkan kinerjanya cukup baik dengan parameter akurasi, recall, dan F1 yang dapat diterima. Penerapan algoritma naive Bayes dan SVM juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya pengetahuan terkait faktor-faktornya, dan analisis ini membuka peluang untuk pemahaman lebih baik terkait peristiwa tragis tersebut dan mendapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.